Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman semua yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya Ahmad Ibrahim ingin memaparkan sedikit materi mengenai membangun sekolah literasi. Dari judul membangun sekolah literasi ini, materi yang akan dibahas itu ada 4 materi. Yang pertama ada sekolah literasi, kemudian ada ciri-ciri sekolah literasi, membangun sekolah literasi, dan usaha-usaha untuk membangun sekolah literasi. Sekolah literasi, sekolah masa depan yang baik adalah sekolah yang mampu memfasilitasi siswanya dan mampu hidup pada zamannya. Itu pengertian dari sekolah literasi. Kemudian sekolah yang demikian tentu hanya dapat terwujud jika sekolah tersebut telah memenuhi standar dasar sebagai sekolah yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Kemudian ciri-ciri sekolah literasi. Nah, ciri-ciri sekolah literasi di sini ada 5. Yang pertama ada bervisi literasi, kemudian memiliki sumber daya manusia yang literasi, artinya memiliki SDM yang berliterasi, kemudian memiliki sarana berliterasi, memiliki program literasi, menerapkan pembelajaran literasi. Bervisi literasi artinya sekolah literasi dicirikan dengan adanya visi dan misi sekolah yang langsung bertujuan mengembangkan literasi siswa. Melalui visi dan misi ini, sekolah akan menentukan tujuan, strategi pencapaian, dan sasaran program ke arah yang jelas. Sekolah yang bervisi literasi akan mampu memenuhi ciri atau kebijakan sekolah akan senantiasa mendukung terciptanya sekolah literasi. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki sumber daya manusia yang peduli literasi. Sekolah literasi tidak akan terwujud jika warga sekolah tidak peduli dengan program literasi. Nah, oleh sebab itu kepala sekolah, guru siswa, dan seluruh sekolah lain dan seluruh sekolah lainnya yang memiliki satu visi, yakni sekolah literasi, mengembangkan siswa yang literat melalui pengembangan sekolah literasi. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah memiliki sarana berliterasi. Nah, salah satu sarana terpenting sebagai ciri khas sekolah literasi adalah keberadaan pajangan di sekolah. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa pajangan di sekolah itu ternyata merupakan sarana untuk menunjang siswa-siswa itu berliterasi seperti itu. Entah itu pajangan hiasan yang berwawasan seperti itu, ataupun majalah dinding, mading-mading yang mengenai info-info ataupun prestasi-prestasi siswa lainnya, ataupun wawasan mengenai wawasan ilmu teknologi, ilmu umum, ataupun ilmu agama seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga ini memiliki sarana berliterasi juga dapat dibaca
melainkan segala bentuk media literasi yang menantang dan memotivasi siswa untuk membacanya. Dengan demikian, hal terpenting adalah keberadaan sarana tersebut. Seperti itu. Kemudian, ciri sekolah literasi yang keempat adalah memiliki program literasi. Nah, program literasi. Program sekolah inilah yang nanti akan menjadi kunci bagi terbentuknya sekolah yang berbudaya luhur, yakni sekolah yang memiliki tata kebiasaan yang menunjang keberhasilan siswa di masa yang akan datang. Program-program sekolah yang menunjang terbentuknya siswa yang literat adalah ciri utama sekolah yang bermutu. Nah, jadi salah satu program yang menunjang siswanya berliterat itu adalah ciri utama sekolah yang bermutu atau sekolah yang berkualitas, seperti itu. Program sekolah ini tidaklah harus merupakan program yang bersifat spektakuler, melainkan cukup program yang membentuk kebiasaan dan budaya siswa dalam membaca, menulis, berbicara dalam multi konteks dan multi budaya. Dengan kata lain, program sekolah yang demikian adalah program sekolah yang bersifat berkelanjutan, fleksibel, dan komprehensif. Berkelanjutan berarti program sekolah adalah program rutin yang harus dilaksanakan, misalnya setiap bulan, setiap minggu. Fleksibel berarti program sekolah tidak bersifat mengganggu program kurikuler sekolah, melainkan menjadi pendukung bagi program kurikuler ekstrakurikuler tersebut dan waktunya disesuaikan dengan program kurikuler. Komprehensif berarti program sekolah tersebut harus mencakup seluruh ranah keterampilan literasi, baik literasi menulis, literasi membaca, literasi sains, literasi matematika, dan tentu saja literasi teknologi media. Program sekolah inilah yang nanti akan menjadi kunci bagi terbentuknya sekolah yang berbudaya luhur, yakni sekolah yang memiliki tata kebiasaan yang menunjang keberhasilan di masa yang akan datang. Fitur sekolah yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai sekolah yang bermartabat. Kemudian ciri sekolah literasi yang kelima ialah menerapkan pembelajaran literasi. Nah, menerapkan pembelajaran literasi merupakan ciri sekolah literasi. Selain menerapkan metode pembelajaran literasi, sekolah literasi juga mengembangkan atau menggunakan bahan ajar literasi yang sesuai karakteristik siswa dan kurikulum yang berlaku. Selain menerapkan metode pembelajaran literasi, sekolah literasi juga mengembangkan atau minimalnya menggunakan bahan ajar literasi yang sesuai karakteristik siswa dan kurikulum yang berlaku. Media yang digunakan pun harus menunjang kemampuan literasi siswa. Hal penting lainnya sekolah harus mulai menerapkan penilaian literasi, bukan hanya penilaian biasa yang kadar keterampilan berpikirnya rendah. Seperti itu. Nah, di sini yang ketiga pembahasannya ialah membangun sekolah literasi. Nah, membangun sekolah literasi sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, upaya membangun sekolah literasi minimal harus tersedia beberapa modal dasar. Modal dasar yang dimaksud antara lain guru, kepimpinan kepala sekolah, program sekolah, sarana prasarana, dan sosial budaya masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari guru. Guru memegang peranan yang sangat penting karena guru nantinya yang mewujudkan pembelajaran literasi yang harmonis, bermutu, bermartabat sebagai inti sekolah multiterat ya. Nah, modal dasar pertama yang harus ada untuk mewujudkan sekolah literasi adalah guru. Guru sebagai tenaga pendidik tentu sudah memiliki semua sekolah.
karena guru merupakan masukan instrumental bagi terciptanya proses pembelajaran. Dalam konteks sekolah multiliterat, sosok guru memegang peranan yang sangat penting, ya. Berdasarkan kenyataan ini, guru dalam sekolah literasi harus ditempa menjadi guru yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Guru yang harmonis itu bagaimana? Guru yang harmonis itu adalah guru yang mampu memposisikan dirinya secara tepat, baik dalam hubungan dengan siswa, hubungan dengan guru lain, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Dalam hubungannya dengan siswa harmonis berarti guru mampu berbagi peran dengan siswa, ya. Artinya, selama proses pembelajaran, guru tidak hanya sekedar berperan sebagai penyampaian pengetahuan, ya, tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu yang dimilikinya seperti itu, tapi guru juga berperan seperti terkait komunikasi, kemudian hubungannya juga terbentuk dengan harmonis seperti itu. Melainkan peran lain seperti pembimbing, motivator, dan evaluator. Guru selama proses pembelajaran juga bukan hanya mengajar. Nah, ini dia. Namun juga belajar bagaimana mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Melalui belajar inilah guru akan senantiasa mengembangkan dirinya menjadi guru yang adaptif dan juga visioner. Nah, dari sini guru akan menjadi lebih berkembang ketika menerapkan tidak hanya mengajar saja, tapi juga bisa menjadikan hubungan dengan kelompok sekolah, yaitu guru, masyarakat, siswa dengan baik seperti itu. Nah, dalam hubungan dengan kepala sekolah dan pemilik, guru juga harus berpartisipasi secara aktif mengembangkan program sekolah serta senantiasa berlatih untuk mengembangkan dirinya menjadi guru yang profesional seperti itu. Kemudian, yakni kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga termasuk modal dari sekolah, membangun sekolah literasi. Modal dasar kedua yang harus ada untuk mewujudkan sekolah literasi adalah kepimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang dibutuhkan untuk membentuk sekolah literasi adalah kepala sekolah yang benar-benar memiliki kemampuan memimpin yang baik. Nah, adapun ciri kepemimpinan kepala sekolah yang baik ialah yang pertama adalah visioner. Kemudian memiliki jiwa idealisme, keyakinan fleksibel, komunikatif, berbudaya, dan berjiwa perubahan. Kemudian secara terperinci juga Hudson 2009 mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah pola kepemimpinan yang senantiasa diarahkan untuk membentuk sekolah yang kolaboratif, berorientasi pada siswa, memiliki harapan yang tinggi secara jelas, memiliki norma dan budaya yang membumi, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, berkomitmen untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar, serta memiliki hubungan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, bertemani dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepimpinan kepala sekolah yang efektif senantiasa menjadikan siswa sebagai fokus utama. Dengan demikian segala kebijakan sekolah, ya, segala kebijakan sekolah selalu bertujuan agar siswa dapat berkembang baik dari sisi religius, sosial maupun budaya. Hal tersebut dapat didekatkan secara pedagogik, dipelajarkan secara literasi, dan diraih secara inklusi berdasarkan ciri kepemimpinan kepala sekolah tersebut seperti itu. Kemudian modal dari membangun sekolah literasi adalah program sekolah. Nah, modal dasar yang ketiga yang harus ada untuk mewujudkan sekolah literasi adalah program sekolah. Karena program sekolah ini mendukung terciptanya sekolah multiliterat, program sekolah yang sistematis, fleksibel, realistis, dan berkelanjutan. Program sekolah sistematis artinya
bahwa program sekolah tersebut harus dikembangkan dengan struktur yang jelas sehingga keterlaksanaannya dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian program sekolah yang bersifat fleksibel, yakni program tersebut mampu bersifat adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Jadi cepat beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Budaya masyarakat dan perkembangan keilmuan. Kemudian program sekolah yang bersifat fleksibel juga berkenaan dengan kemampuan program tersebut untuk tetap berdaya guna dan berhasil sejalan dengan konteks siswa, guru, warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan kenyataan ini, program sekolah yang baik juga harus bersifat realistis, artinya sangat mungkin untuk dilaksanakan. Selain itu, program sekolah juga hendaknya tidak bersifat insidental, melainkan program yang sifatnya berkelanjutan. Seperti itu. Berikutnya, modal membangun sekolah literasi yang keempat adalah sarana dan prasarana sekolah. Nah, sarana dan prasarana sekolah adalah modal dasar keempat bagi terciptanya sekolah multiliterat. Sarana dan prasarana ini berkenaan dengan bahan ajar atau teks perpustakaan, pojok baca, pusat literasi, serta sarana dan prasarana lain yang erat kaitannya dengan budaya literasi sekolah. Dengan kata lain, sekolah tidak boleh hanya bergantung pada bahan ajar yang dibeli, namun sebaliknya, guru dan kepala sekolah harus merancang program khusus bagi pengembangan bahan ajar literasi secara mandiri. Dengan demikian, alasan kelangkaan bahan ajar dapat ditepis oleh keberadaan kepala sekolah dan guru yang berjiwa kreatif dan transformatif. Perpustakaan merupakan salah satu sarana dan prasarana di sekolah. Keberadaan perpustakaan di sekolah adalah sebuah keniscayaan. Meskipun demikian, bukan berarti perpustakaan tersebut harus serba eksklusif. Perpustakaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan sekolah multiliterat adalah perpustakaan yang menyediakan sarana membaca. Sarana baca yang disediakan bukan hanya buku-buku yang harus dibeli dengan harga yang relatif mahal, melainkan bisa hasil kerja guru maupun hasil kerja siswa, artinya hasil karya guru, kemudian hasil karya siswa, ataupun hasil karya masyarakat yang dipajang di perpustakaan, seperti itu. Demikian pula dengan pojok baca atau pusat literasi. Keberadaan tidak harus berwujud tempat yang mewah, melainkan cukup nyaman dan aman bagi siswa untuk berliterasi. Dengan demikian, alasan bahwa sekolah literasi adalah sekolah yang mewah adalah keliru. Ya, jadi alasan sekolah literasi itu sekolah yang mewah itu keliru. Ya, jadi karena sekolah literasi cukuplah sekolah yang kreatif dan transformatif. Kemudian modal membangun sekolah literasi berikutnya adalah sosial, budaya, dan masyarakat. Nah, sekolah yang mampu membentuk masyarakat yang sadar pendidikan sekaligus mampu membangun partisipasi aktif dalam pendidikan. Nah, pada akhirnya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi bagi keberhasilan program sekolah. Berdasarkan konsep ini, sekolah literasi adalah sekolah yang mampu membentuk masyarakat yang sadar pendidikan, sekaligus mampu membangun partisipasi aktif dalam bidang pendidikan. Bentuk partisipasi ini bisa sangat beragam sesuai dengan kemampuan masyarakat dan potensi lingkungan tempat masyarakat tersebut tinggal. Dengan kata lain, sekolah literasi harus memiliki kemampuan untuk membangun potensi wilayah untuk pendidikan dan membangun akses pendidikan lintas wilayah. Seperti itu. Berdasarkan uraian tersebut adalah upaya membangun sekolah multiliterat sebagai sebuah cita-cita yang harus mewujudkan bukanlah sebuah proses atau kegiatan yang sulit. Hal yang dibutuhkan yang utama adalah keseriusan berbagai pihak berbagai pihak sekolah, dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan sekolah tersebut. Prinsip kinerja yang harus dimiliki untuk mewujudkan sekolah literasi adalah mulailah dari apa yang kita bisa, bukan dari apa yang harus kita lakukan. Berdasarkan prinsip ini,
Sekecil apapun transformasi di sekolah, yakinlah ini adalah awal terwujudnya sekolah multi literat seperti itu. Nah, tambahan sedikit, materi yang keempat atau terakhir adalah usaha-usaha untuk membangun sekolah literasi. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 kelompok, yakni ada masyarakat, guru, keluarga. Dari masyarakat, usaha yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan budaya literasi di lingkungan masyarakat. Kemudian dari kelompok guru mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Kemudian dari kelompok keluarga memperkenalkan atau membiasakan kebiasaan membaca sejak dini di rumah. Usaha-usaha seperti di atas dapat dilakukan dalam rangka pembentukan kebiasaan membaca efisien. Dalam hal ini terutama peletakan fondasi minat yang baik pada diri anak. Jika minat yang dimaksud telah terbentuk, maka fondasi kuat untuk membentuk kebiasaan membaca efisien telah ada dan akan mendukung usaha tersebut akan mendukung terbentuknya sekolah-sekolah yang berliterasi. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datang dari saya, apabila ada kata-kata yang benar datang yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.